baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema rahasia kaya menjadi seperti Nabi Sulaiman. Masya Allah. Udah banyak tahu dong rahasianya. Iya, Masya udah Allah. ke-spill. Sekarang aku mau tanya lagi nih rahasia selanjutnya sama Ustadz Syam. Iya. Punten, emang bener nih katanya Nabi Sulaiman itu bisa kaya karena dia tidak pernah menginjak semut atau bahkan membunuh semut. Terus banyak nih orang jadinya yang sampai bikin hukum nih, pokoknya semut haram untuk dibunuh. Kalau kalian mau kaya gitu, kalau mau banyak harta nggak boleh tuh bunuh semut sama sekali. Nah itu bener nggak ya seperti itu Ustadz? Baik, kita lanjutkan ngaji yang tadi nih karena boleh. masih ada ayatnya. Boleh kalau gitu. Lanjutan Silakan, surah Ustadz. An-Naml. Baik, surah An-Naml ayat 18 dan 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan naml قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Al-Quran surah An-Naml ayat 18 sampai dengan ayat 19. Dan untuk Nabi Sulaiman alaihi salam ketika mereka sampai di lembah semut, maka di antara semut itu berkatalah, wahai semut-semut, masuklah ke sarang-sarang kalian agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, berkata sang semut kepada semut yang lainnya. Sedang mereka tidak menyadari bahwa ada kita di bawah sini. Maka mendengar kalimat daripada seekor semut ini, fatabassama dhahika. Nabi Sulaiman pun tersenyum. Waqal, dan Nabi Sulaiman pun berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Wahai Tuhan, bantulah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Maka kalau dikatakan, apakah Nabi Sulaiman itu kayanya karena tidak membunuh semut? Kalau semut itu berbahaya, maka tidak mengapa untuk dibunuh, asal jangan disiksa. Tapi jangan sampai kita menyiksa binatang Allah Subhanahu wa taala karena mereka juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita garis bawahi di sini, di mana Nabi Sulaiman alaihi salam berdoa, ya Allah, bantu aku mencari-cari nikmat yang mana yang belum aku syukuri. Karena kalimat auzi'ni ini menggambarkan, kata ulama, orang yang berusaha mencari nikmat Allah yang belum dia syukuri akan mendatangkan nikmat yang lainnya. Tapi orang yang berusaha melihat nikmat yang belum datang akan menghilangkan nikmat yang sudah ada. Ketika dia masih punya motor, dia selalu membayangkan punya mobil. Maka nikmat punya motornya sudah tidak terasa lagi.
Ketika dia sudah punya mobil, dia bayangkan punya rumah mewah, maka nikmat naik mobilnya sudah tidak terasa lagi. Maka sibuklah kita dengan kalimat auzi'ni. Apa auzi'ni? Ya Allah, bantu aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku. Wallahu Masya ta'ala Allah. a'lam. Jadi dengan kita mempunyai harta bukan berarti kita bisa semena-mena ya, apalagi tidak menghormati makhluk ciptaan Allah yang di Iya bawah dong, kita. Masya subhanallah. Allah. Kalau semut aja kita mesti jaga, apalagi Iya, sesama manusia. sesama manusia tentunya ya. Betul. Terima kasih Ustaz Cha penjelasannya. Sama-sama, Tepuk tangan Betari. jamaah. Masya Allah. Nah jamaah yang di rumah, jamaah yang di studio. Nih ada artikel nih tentang harta karun disebut milik Nabi Sulaiman ditemukan di Israel. Wow, aku langsung bacain ya jamaah. Harta karun yang diklaim milik Nabi Sulaiman ditemukan arkeolog di Israel. Nabi Sulaiman sendiri memerintah kerajaan Israel sekitar 3.000 tahun lalu. Para arkeolog yang menemukan harta karun itu meyakini bahwa itu adalah sumber kekayaan Nabi Sulaiman. Sebab yang mereka temukan adalah tembaga. Dilansir dari Detik.net diketahui bahwa Nabi Sulaiman berhasil memisahkan biji tembaga dari batuan yang ditambang dari situs arkeologi Lembah Timna Israel. Masya Allah. Wah luar biasa ya jamaah, nggak kebayang seberapa banyaknya tuh ya harta Nabi Sulaiman. Aduh bener atau bener nggak jamaah yang di studio? Banyak banget ya, udah bisa ngebayangin ya pastinya. Nah kalau gitu aku mau tanya deh sama Habib Muhammad Syahab. Oh baik, Beb, siap. kayak katanya nih rahasia kekayaan Nabi Sulaiman selanjutnya adalah ada kaitannya dengan keadaan saat ini juga tuh, berkaitan dengan keturunan katanya. Baik. Iya. Kan kalau Nabi Sulaiman kan ayahnya itu Nabi Daud ya. Udah otomatis kaya dong karena kan Nabi Daud itu ya kaya, udah kaya gitu. Jadi otomatis Nabi Sulaiman pun juga kaya. Sama tuh seperti keadaan sekarang ini tuh kalau misal bapaknya udah sultan, udah otomatis anaknya juga sultan. Apa benar seperti itu Habib? Silahkan Baik. penjelasannya. Ada yang bapaknya sultan, anaknya sultan. Intinya nih sebenarnya bukan kekayaan Nabi Sulaiman. Sebenarnya intinya kekayaan itu punya siapa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Intinya Nabi Sulaiman kaya. Kaya Nabi Sulaiman dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang ada di dunia ini, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua harta bisa kita minta. Kenapa? Karena semuanya punyanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Sulaiman bisa kaya? Karena mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang ini, banyak orang yang kaya. Tapi berbeda gak dengan kayanya Nabi? Nabi Muhammad juga kaya. Ya, tapi Nabi Muhammad tidak mau minta kaya. Ya. Nabi Sulaiman kaya, tapi berbeda gak? Kayanya Nabi Sulaiman, semua kekayaan Nabi Sulaiman halal. Nah, kalau masalahnya kita tidak usah nyalain orang. Ya mungkin orang-orang misalnya kita mudah-mudahan insya Allah jadikan kita orang-orang yang kaya. Masalahnya kekayaan kita ini halal atau tidak. Ij'ali dunya majlisaini. Kita pengen ayah kita sultan, anaknya sultan. Pengen ayahnya kaya, anaknya kaya. Kebanyakan juga kadang-kadang anaknya sultan, bapaknya bukan setan ibu. Artinya kalau kita balik misalnya, kalau bapaknya sultan, anaknya sultan, bapak belum tentu sultan, bisa jadi pembantu. Karena air itu kalau ngalir ke atas itu lebih sulit ketimbang air itu kalau turun ke bawah. Nah makanya ij'ali dunya majlisaini. Kalau kita pengen menjadi orang yang sukses, kembalikan lagi kekayaan sesungguhnya sebetulnya itu bukan kekayaan harta. Ya. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan laisa minal khair. Artinya orang itu tidak bisa dikatakan sukses kalau cuma beliau mengatakan cuma mengumpulkan harta, memperbanyak harta, tidak dikatakan manusia itu sukses. Tapi manusia yang sukses, dia mau belajar ilmu, kemudian dia mau mengamalkan, itu orang yang terkategori sukses. Makanya manusia ij'ali dunya majlisaini, makanya seorang salaf itu mengatakan jadikan dunia ini tempat duduk kita ini cuma 2 kelompok saja ibu yang kita cari. Bu, Yeay. masih hidup?
Cuma 2 kelompok saja. Kelompok yang pertama ibu, litolabil halal, mencari rezeki yang halal. Kelompok yang kedua, untuk tolabul ilmi, kayak pagi ini kita di Islam itu indah. Masya Allah, tepuk tangan untuk Habib. Terima kasih Habib penjelasannya. Sama-sama. Bener ya, kalau air tuh kalau ke bawah lebih gampang daripada ke atas ya. Betul, kalau ke atas kan butuh mesin. Iya, ditarik. dipompa gitu ya, mesti Dipompa. dipompa. Masya Allah. Terima kasih Habib penjelasannya. Nah, jamaah yang di rumah sekarang aku mau ngajak Ustadz Maulana dan Ustadz Syam untuk ke depan. Iya, Karena ada aku mau ngasih tahu lagi nih. Apa itu? Ternyata ya, sepertinya ya nggak gitu-gitu ya. Oh iya, nggak enggak usah. apa-apa, Oh iya, nggak apa. kan banyak juga Iya, tuh jamaah yang muda-muda lagi nonton. Oh ya udah kalau gitu kita langsung Iya, praktekin aja ya. Ya, oke, jamaah yang di rumah penasaran? Masih banyak nih pertanyaan yang mau dijawab sama guru-guru kita. Iya. Ya. Kalau gitu kita langsung masuk aja yuk ke segmen Tanya, Tanya Dong dong, Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Jamaah yang di studio dulu ya, boleh ya? Boleh dong. Kalau gitu siapa nih yang mau bertanya? Hayo Cum. Yang mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Nining dari Masjid Taklim Darul Mutakin Suci Naraja Garut. Tepuk tangan dulu. Nah, silakan Ibu pertanyaannya. Bertanya ya Ustadz. Iya. Gimana ada amalan-amalan atau doa-doa supaya suami-suami tidak putus rezekinya seperti Nabi Sulaiman, jadi istrinya tuh selalu senang. Mohon penjelasannya ya Ustadz. Biar ini ya Bu, kalau akhir bulan tuh biar nggak deg-degan gitu ya. Aduh. Itu biar nggak ada degan, Iya. selalu seneng selalu gitu. Masya Allah. Silahkan Ustadz Maulana penjelasannya. Baik, saya kasih amalannya, Ustaz Sam doanya. Amalan dan doa. Sebelumnya, bagus nih. Amalkan perbanyak istighfar. Kenapa? Stop. Nah, Banyak orang susah rezekinya karena banyak dosa. Dosa itu menghalangi rezeki datang. Perbanyak tobat, istighfar, perbanyak, insya Allah lancar rezekinya. Kenapa Amin. tidak jalan airnya? Karena mampet. Bersihin dulu supaya airnya jalan. Apalagi Masya tadi Allah. air dari bawah ke atas susah ya. Harus pakai mesin pompa. Masya Allah. Perbanyak istighfar ya, baik Perbanyak baik suami istighfar. maupun istri ya, dua-duanya ya. Dua-duanya, Masya jangan Allah. cuma suami aja, istri juga. Astaga. Kalau awal bulan Tala'al badar itu gajian. Kalau pertengahan bulan salatullah salamullah masih aman uangnya. Akhir bulan astagfirullah. Masya Allah. Nah silakan Ustaz Syam membacakan ayatnya. Jadi kalau berbicara tentang istighfar ini bersambung dengan doanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Al-Quran surah Sad ayat 35. Minta sama Allah. Catat. Surah Sad ayat 35 minta sama Allah, ampunan dulu diminta. Setelah minta ampunan, mintalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Masya Allah. Saya tambah sedikit ya. Boleh. Ini buat jamaah yang di rumah kalau minta rezeki, ya Allah, Ya Allah. tambahkan rezekiku. Tambahkan rezekiku. Udah itu aja? Itu aja dulu. Oh kirain ada banyak lagi, Masya Allah. Tepuk tangan untuk Ustaz Syam dan Ustaz Maulana jamaah. Nah ini aku sekarang mau bacain pertanyaan yang di sosial media ya. Dari @alvin_ginanjar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah harta karun yang katanya ada saat ini benar-benar peninggalan dari Nabi Sulaiman atau malah harta peninggalan korun yang ditenggelamkan saat diazab Allah? Gini. Gimana? Kalau harta Nabi Sulaiman mendekatkan diri kepada Allah, betul tidak? Betul. Tapi kalau harta Qarun itu menjebak dia hingga masuk ke dalam tanah, terputar di dalam bumi, maka setiap ada barang temuan disebut harta
karun. Tapi bukan berarti kalau kita temukan barang di sini itu artinya karun enggak? Bukan, itu namanya istilah saja. Istilah saja, Masya Allah. Boleh Ustaz Syam untuk menjelaskan dari ayat-ayat? Dan memang Allah Subhanahu wa taala telah berikan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Qarun ini yang membawa hartanya saja udah banyak orang gitu. Hartanya saja, kuncinya saja dibawa oleh banyak orang. Banyak dan orang, betul. ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengambil pelajaran harta itu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mardhahuma, kata Ibnu Mas'ud, kalau saya diberikan harta sama Allah, maka saya isi dengan bersyukur dan bersedekah. Tapi kalau saya dikasih miskin sama Allah, maka saya isi dengan bersabar. Karena kaya dan miskin hanyalah sebuah kendaraan. Miskin itu bahan bakarnya adalah bersabar, Sabar. dan kaya itu bahan bakarnya adalah Sedekah. bersyukur dan bersedekah. Masya Allah, tepuk tangan jamaah. Nah, seru banget ya Ustaz Seru. Maulana. Aduh, jadi penasaran masih Masih pengen mau. nanya. Iya, tapi nggak, kita harus jeda dulu nih. Iya, setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana ya jamaah, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.